Beberapa waktu yang lalu gue sempat bahas apakah cooler HP beneran ngaruh atau enggak. Dan jawabannya ternyata beneran ngaruh. Beneran bisa nurunin suhu HP dan ningkatin performanya buat main game. Nah, di video kali ini gue mau menjawab pertanyaan yang mirip-mirip, yaitu apakah cooling pad buat laptop beneran ngaruh atau enggak. Jujur gue awalnya agak skeptis sama cooling pad laptop karena gue pribadi belum pernah cobain sebelumnya. Tapi ternyata setelah gue coba, jawaban singkatnya itu beneran ngaruh, beneran bisa ngademin laptop. Khususnya si cooling pad dari FlyDigi yang mau gue bahas di video kali ini, yaitu FlyDigi BS3 Pro Laptop Cooling Pad. Kalau untuk cooling pad laptop lain gue kurang tahu ya, tapi untuk FlyDigi BS3 Pro ini beneran gue udah cobain sendiri, dan performanya emang oke banget. FlyDigi BS3 Pro ini dibanderol dengan harga 1,4 jutaan di official store FlyDigi di marketplace. Harga yang nggak bisa dibilang murah karena kalau dibandingin sama harga cooling pad lain yang bertebaran di marketplace, itu lumayan jauh bedanya, bisa berkali-kali lipat. Tapi kalau gue lihat-lihat lagi, market dan kelasnya emang beda sih. FlyDigi BS3 Pro ini udah another level dengan segala fitur dan teknologi yang dia punya. Jadi rasanya harga segitu ya wajar-wajar aja. Apalagi FlyDigi ini adalah salah satu brand yang cukup konsisten untuk invest di research and development. Jadi mereka tuh sering banget nyiptain inovasi atau teknologi baru ketimbang ngikutin standar yang udah ada. Kalau ditanya worth it atau enggak, gue akan jawab nanti di akhir video. Dengan harga 1,4 jutaan, di paket pembelian itu kita bakalan dapat unit cooling pad-nya, kitab-kitab, dan kabel USB Type-C to Type-C. Seperti biasa, link pembeliannya akan gue taruh di tag produk video ini. FlyDigi BS3 Pro punya desain yang cukup ngasih kesan gaming yang kuat dengan dominasi warna putih dan aksen biru, plus ada RGB light di sisi sampingnya. Pemilihan warnanya ini menurut gue tepat sih, buat gue desainnya ini kerasa elegan tapi tetap minimalis. Desainnya ya yang minimalis, kalau secara ukuran sih ini emang lumayan gede, nggak ada minim-minimnya. Materialnya sendiri polikarbonat alias plastik dengan finishing matte. Feel-nya ini premium, bukan plastik murahan. Jadi untuk build quality, FlyDigi BS3 Pro ini cukup solid, nggak ada bagian-bagian yang ringkih atau kerasa kopong. Yang cukup kelihatan jelas di cooling pad ini dia punya semacam memory foam gitu di bagian atasnya sini. Ini adalah high density memory foam yang fungsinya itu buat nutup celah antara cooling pad sama laptop kita. Jadi angin dari cooling pad itu lebih terpusat, nggak bocor kemana-mana. Cooling pad ini punya bodi yang lumayan gede, maka dari itu dia support untuk laptop dengan ukuran up to 15,6 inci. Tapi menurut gua kalau ada laptop dengan ukuran yang lebih gede, tetap bakal muat-muat aja deh di sini. Di bagian bawah ada 3 rubber feet, 1 panjang di bagian atas dan 2 kiri kanan di bagian bawah. Fungsinya jelas ya, biar nggak gampang kegeser kalau kita taruh cooling pad-nya ini di meja. Kemudian di sini juga ada adjustable stand gitu yang punya 4 tingkatan buat atur ketinggian atau kemiringan cooling pad-nya. Cover bagian bawahnya ini juga bisa dilepas, jadi mempermudah kita kalau mau bersihin debu-debu yang masuk lewat jalur airflow. Balik ke bagian atas, kita bisa tarik sisi bawahnya ini buat nyesuaiin ukuran laptop kita. Ada penyangga juga buat nahan laptop kita biar aman ketika dipakai di kondisi miring. Di penyangganya ini ada semacam rubber gitu yang aman banget buat nempelin laptop, jadi dia nggak bakalan lecet. Salah satu upgrade major dari versi sebelumnya yaitu FlyDigi BS2 Pro adalah di bagian desain sistem airflow-nya. Di FlyDigi BS3 Pro ini udah pakai desain triple air intake alias dia itu ngambil intake dari 3 sisi sekaligus. Yang mana sebelumnya itu cuma single side air intake. Desain ini diklaim 70% lebih efisien dari single side air intake. Cooling pad ini dilengkapi sama 27 blade fan berkecepatan tinggi dan motor presisi yang diklaim bisa ngasih airflow stabil dengan kecepatan up to 4000 rpm. Meskipun punya motor dengan kecepatan tinggi, berkat desain multi-layer acoustic noise reduction di dalam cooling pad ini, surprisingly suara fan-nya itu masih terbilang nggak terlalu berisik, berkisar di antara 30-47 desibel aja. Terus FlyDigi BS3 Pro ini juga punya teknologi yang namanya Smart Variable Frequency 2.0, yang mana fungsinya itu buat atur kecepatan fan sesuai sama suhu laptop kita. Jadi misalnya kita lagi pakai untuk pekerjaan berat dan suhunya naik, otomatis fan cooling pad ini bakal menyesuaikan jadi lebih ngebut. Begitupun sebaliknya, ketika posisi laptop idle atau lagi nggak dipakai buat kerja berat, suhunya lagi normal-normal aja, otomatis fan dari cooling pad ini bakalan pelan.
Akan tetapi kalaupun nggak mau aktifin fitur ini nggak apa-apa juga, kita tetap bisa atur fan speed-nya secara manual lewat tombol fisik yang ada di sisi kiri dari cooling pad-nya atau bisa juga melalui software. Ngomong-ngomong soal software, kalian bisa download softwarenya lewat official webnya FlyDigi. Namanya adalah FlyDigi Space Station. Untuk koneksinya bisa dengan dua cara ya. Colok USB langsung ke laptop atau bisa juga connect lewat Bluetooth. Oh ya, additional note, kalau kalian nggak mau colok USB ke laptop dan mau colokin pakai adapter charger gitu, itu juga bisa. Tapi perlu diperhatiin rekomendasi dari FlyDigi itu minimal pakai adapter 18 watt. Gue sendiri pernah coba pakai adapter Ugreen yang 25 watt kayak gini dan bisa berfungsi dengan baik. Di softwarenya ini kita bisa lakuin beberapa hal, mulai dari atur fan speed atau RPM, bikin fan curve berdasarkan suhu laptop, custom fan acceleration, atur RGB light, kemudian aktifin fitur Smart Variable Frequency 2.0, Auto Start atau Stop, dan Smart atau Intelligent Mode. Gue udah cobain testing cooling pad ini selama kurang lebih 1 mingguan. Sebenarnya kerjaan gue itu nggak berat ya ketika pakai laptop. Ini laptop kantor juga, jadi mostly ya buat ngerjain kerjaan kantor di seputaran office atau browsing ringan aja. Intinya sih bukan dipakai untuk kerjaan yang berat. Karena kalau untuk kerjaan yang lebih berat kayak ngedit video atau main game itu gue juga udah ada PC di rumah. Jadi ya gue itu pakainya pakai PC. Tapi laptop kantor gue ini terbilangnya agak kerasa cukup panas sebenarnya karena kebetulan akhir-akhir ini di kantor juga AC-nya lagi kurang dingin. Jadi lumayan ngebantu banget lah pakai cooling pad ini buat bikin laptop gue tetap adem. Gue testing jalanin benchmark 7-zip nonstop tanpa cooling pad itu suhu CPU laptop gue berkisar di antara 83 sampai 84 derajat Celcius. Sementara ketika gue tes pakai cooling pad ini suhunya itu 70 sampai 71 derajat Celcius. Lumayan berkurang sekitar 11 sampai 13 derajat Celcius. Ini sih udah oke banget ya menurut gue, bisa nurunin suhu sampai sekitar 15%. Untuk saat ini mungkin FlyDigi BS3 Pro adalah salah satu cooling pad terbaik yang ada di market. Build quality solid, ada software yang bisa dikustomisasi sedemikian rupa, desain airflow super efisien dan perform sangat baik. Pokoknya ini cooling pad cakep lah. Dengan harga 1,4 juta, menurut gua cooling pad ini adalah barang yang worth it kalau kalian adalah seorang user laptop yang sering pakai buat kebutuhan yang berat. Cocok buat laptop-laptop gaming yang dipakai buat 3D design atau video editing, atau ya emang buat gaming aja. Cooling pad ini bakalan ngebantu banget buat ngejaga suhu laptop tetap adem supaya performanya nggak turun. Terus juga secara otomatis bakal memperpanjang umur laptopnya juga. Ukurannya dia agak gede, bobotnya juga lumayan berat. Cocoknya sih ini ditaruh di sebuah setup yang nggak pindah-pindah ya, karena lumayan PR juga kalau untuk mobilitas dibawa-bawa. Tapi kalau kalian pakai laptop buat kebutuhan ringan aja kayak office, multimedia, atau browsing, rasanya cooling pad ini lumayan overkill sih. Meskipun ya nggak salah juga kalau tetap mau dipakai cooling pad ini. Oke, segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka sama videonya, dislike kalau nggak suka. Tinggalin komentar kalau ada saran, pertanyaan, atau apapun. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.